Hello guys, kembali lagi di podcast The Camper. Apa itu? Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Masih ketemu dengan kita-kita lagi. Ada gue Vinka, ada Alvin, ada Jenny, dan ada Tasya. Ini kita pengen ngobrol lagi soal sesuatu yang lagi, gue gak tahu sih, udah happening beberapa waktu lalu mungkin ya. Tentang seorang cowok yang seorang public figure, dikatakan public figure lah, yang punya statement soal hal itu. Nah, dia mengatakan di wawancara itu bilang kalau tipe cewek dia adalah cewek yang tunduk, yang patuh sama dia. Dia nggak butuh cewek pinter, dia nggak butuh cewek kaya, dia nggak butuh yang pokoknya yang cewek keren gitu. Dia cuma butuh orang yang tunduk sama dia, yang ya udah bisa jadi istri yang dibawa untuk ini hubungan seks atau gimana gitu. Gue karena di sini ada 3 cewek dan ada 1 cowok gitu ya. Gue pengen nanya sama kalian gitu ya. Ketika mungkin cewek dulu nih, ketika kalian dengar si cowok ini ngomong kayak gitu, gitu atau kalian itu sih kan emang itu seorang. Diperjelas dulu aja kali ya, nggak langsung ngejudge atau gimana dengan statement yang dia keluarkan. Mungkin itu yang dia mau, mungkin itu kriteria gitu kan. Tapi ya kalau kamu nanya aku, kita ngeliat dulu nih, kita kan sebagai cewek nih ya versus 1 cowok gitu. Untuk cewek-cewek kenalin dulu lah posisi kalian. Tuhan nyiptain kita sebagai cewek apa sih, dari tulang rusuk bukan tulang kaki ya, artinya bukan untuk diinjak, tapi kan tulang rusuk kalau dulu kita belajar IPA kayaknya apa sih tulang rusuk itu? Melindungi organ dalam. Menyupport juga kan, sebuah tulang yang menyupport. Jadi ya memang wanita itu menjadi pasangan yang sepadan, dibilang menjadi penolong, menjadi teman untuk seorang pria, jadi seorang penolong. Jadi kalau tanya aku ya balik dulu, kita kenal nggak diri kita? Kita pun sebagai cewek kadang ya memang mungkin masih ada tradisi yang zaman dulu mungkin kita ngeliat orang tua kita, oh kalau cewek harus di dapur, oh kalau istri yang baik itu pokoknya suaminya bilang nggak usah kerja, nggak usah. Iya. Yang tadinya udah punya karir bagus gitu sampai ngorbanin gitu kan. Pokoknya tugas lu cuma jaga anak, tugas lu urusin rumah tangga, mau nyuci, mau apa. Tapi kan sekarang ada mbak sih ya. Ada mesin cuci juga. Tapi kalau aku pokoknya balik dulu, kita sebagai cewek kenal nggak fungsi kita sebagai cewek apa, diciptakan sama Tuhan, fungsi wanita itu apa, berapa nih, maksudnya berapa nilai kita gitu, fungsi kita itu sih menurut aku. Wah, mantap, that's it gitu ya. Kayak sebagai wanita tuh harus kenalin dulu diri kita gitu. Kayak ya udahlah, terlepas oleh apa yang dia ucapkan itu kan mungkin preferensi dia ya. Tapi mungkin ini yang mau kita bahas tuh supaya nge-trigger para wanita dan para pria ya. Jadi ini nggak cuma mojokin cowok doang, tapi kita sebagai wanita juga harus mengenal. Nah, kalau Tasya gimana? Kayak waktu kamu dengar hal itu kayak enggak sih, gue gak mau gitu. Atau gimana sih respon kamu sebagai perempuan gitu? Oke, kalau aku sendiri aku kaget sih waktu ngelihat ternyata yang nyampein itu orang yang kayak aku anggap dulu tuh orang yang wah gitu ya, kayak orang yang pertama emang dari keluarga terpandang juga gitu, orang tuanya, terus juga kayaknya nih orang keren gitu, bisa punya usaha dan segala macam. Tapi kok bisa keluarin statement kayak gitu, dan terlebih aku udah mulai ngerasa kayak ini 2022 loh, kok masih ada yang ternyata pikirannya kayak gitu. Mungkin kalau di zaman papa mama kita mungkin itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, tapi di zaman 2022 tuh kayak pasti jadi ini sih, jadi sorotan ketika dia iya kayak gitu, masih bener-bener patriarki banget. Sedangkan di saat ini tuh orang udah banyak yang terbuka pikirannya, udah sama-sama tahu lah kalau cewek dan pengen perempuan atau laki-laki pun tuh itu punya value masing-masing gitu. Jadi ketika ada yang ngomongin kayak gitu ya emang kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu emang preferensi dia dan itu emang statement dia sendiri gitu, nggak ngeganggu hidup kita juga kan. Cuman itu emang agak bahaya sih kalau itu bisa pengaruhin ke orang lain juga, jadi balik lagi kayak zaman dulu gitu. Itu sih yang menurut aku. Oke. Nah itu kan sebenarnya tadi ada Tasya udah ngomong patriarki di zaman dulu, di mana paham bahwa laki-laki itu memegang kekuasaan tertinggi. Jadi semua hal maksudnya ya dalam sistem pemerintahan kita juga kita masih bisa lihat sih, maksudnya kepala negara itu ada sih kepala negara yang perempuan gitu, tapi kebanyakan laki-laki. Nah terus ada kayak zaman dulu, berarti zaman dulu kayak gitu, sekarang udah enggak. Nah kan kita juga baru ya gitu hari emansipasi gitu. Nah setelah itu ya wanita itu kan ada gerakan yang melawan patriarki, yaitu feminis gitu. Nah mungkin ini masih pertanyaan sama juga.
dari tadi statement yang kamu dengar soal video itu gitu, kayak apakah kamu emang akui bahwa itu yang cowok butuhkan? Oke. Jujur, Vin, jujur. Iya, iya. Jujur. Jujur kata yang dia pakai itu kan tadi aku dengar itu submisif ya. Submisif itu lebih ke tunduk. Berarti yang ada statusnya di bawah gitu kan. Sebenarnya kalau patuh itu untuk sebenarnya ini juga tergantung juga sih ya. Tipe ideal aku tuh kalau untuk berpasangan demokrasi. Anak PKN. Pancasila gitu kan ya. Yang mau daftar sama Alvin silakan. Gimana ya kayak Ada tes. aku tuh kayak mikir kayak gak mungkin cowok benar terus gitu kan. Iya. Pasti ada cowok, ada saatnya tuh gimana cowok juga pasti ada bias gitu kan. Ada pikiran yang salah gitu kan. Makanya aku tuh kayak pengen tuh ada pasangan gitu yang maksudnya bisa diskusi gitu. Bukan cuma lu ntar gini ya, lu ntar gini ya, lu ntar gitu ya. Kan kayak menuntut banget gitu kan. Lebih kayak ntar kita gini yuk. Kalau enggak ya gimana gitu. Mesti diakalin gitu kan. Bukan maksudnya kayak ya udah gue maunya gini, lu mesti ikutin. Kayak enggak kayak gitu sih. Terus untuk masalah rich girl, smart girl, smart. Kalau aku smart nggak perlu, berhikmat aja itu cukup. Oh, Aku smartphone. Karena kan pintar sama berhikmat itu beda ya. Pintar itu mungkin ilmu ilmu pengetahuan. Ada 1+1 langsung cepet tuh 2 tuh gitu kan. Hikmat gitu kan. Cuma kalau hikmat itu aku lebih ke pandangan, sudut pandang, terus juga kayak gimana cara dia bisa analisis situasi juga gimana gitu. Itu sih. Thank you Alvin gitu. Kayak ini kriteria Alvin berarti tadi ya. Kriteria siapa yang mau? Coba Alvin cari di Amsal berapa itu. Amsal 31. Yang berhikmat lebih, istri yang berhikmat harga. Dan emang ini ya maksudnya kayak nah itu kan sudut pandang tadi kan itu kriteria Alvin. Nah sekarang pengen tahu juga dong maksudnya kayak dari segi wanita gitu ya. Kan ya ini kan forum terbuka gitu, kita boleh sampaikan apa yang kita pengen sampaikan. Kalau kalian bisa, kalau kalian sendiri pribadi rasa apa sih yang kalian butuhin dari sosok pasangan gitu? Mungkin Tasya gitu. Kalau tadi Alvin bilang ya butuhnya tuh yang bukan yang tunduk tadi gitu loh. Tapi yang maksudnya mau sama-sama taat, yang sama. Kamu gimana? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Alvin, kayak aku masih tetap mengakui kalau misalnya emang kadang di suatu situasi kenapa pemimpin tuh emang ada lebih baiknya laki-laki gitu. Misalkan contohnya dari segi mengambil keputusan kan emang perempuan kadang suka masih lebih pakai feeling kan. Iya. Nah sedangkan kalau laki-laki tuh lebih kayak pakai logika, dan kadang itu ya emang lebih lebih sesuai gitu sama hasil yang diinginkan gitu. Dan aku juga mencari pasangan hidup nanti, kan aku termasuk kelihatan lumayan dominan itu, kayak misalkan dari kecil udah terbiasa buat misalkan mimpin kelompok atau apa tuh, kadang kayak aku ngerasa pokoknya kalau aku dapet pasangan hidup nanti pasti harus lebih dominan dan lebih bisa mimpin. Nah maksudnya nggak harus yang kayak bener-bener ini, cuman seenggaknya bisa nyimbangin aku lah. Kalau di bawah sebenarnya aku juga agak takutnya aku terlalu ngatur-ngatur atau gimana kan. Terus ya itu pasti yang kedua juga setara dalam pemikiran gitu. Mungkin nggak harus pemikiran kita nggak bakal sama terus sama orang. Cuman seenggaknya kita bisa nangkep frekuensinya dia nih. Kalau misalkan dia ngomongin ini kita bisa nangkepnya kayak gimana sih. Jadi tuh nggak yang bener-bener beda jomplang banget gitu. Dan kayak kalau dari sisi-sisi lain sih sebenarnya pasti udah kita pernah bahas juga ya tentang yang di pasangan hidup yang podcast itu. Cuman kayak ya yang pasti pasangan hidup aku nanti harus orang yang open minded sih, yang mau ngelihat perubahan itu bukan suatu hal yang menyeramkan, dan kayak mau nerima masukan orang, nerima pendapat orang lain, itu sih udah harga yang harus gitu pokoknya. Nah, kalau Cijeni sendiri, kalau Cijeni bisa menyuarakan gitu ya, ini loh sebenarnya value penting yang ada dalam diri laki-laki gitu. Emang setiap laki-laki itu berbeda gitu. Maksudnya kan kita nggak bisa maksain, kayak Tasya tadi bilang pengen lebih dominan, tapi ada yang pengennya yang lebih lemah lembut gitu. Tapi menurut Cijeni sendiri ya, kayak sebagai nanti calon pemimpin keluarga gitu ya, apa sih value yang harus ada dalam diri laki? Kalau sekarang aku melihat bahkan cewek kayak
seolah-olah mengambil alih untuk menjadi pemimpin. Iya nggak sih? Benar. Memimpin dalam keluarga, jangan kan gitu mamaku. Shh, podcast ini gak ada yang nonton mamaku. Gini, bener loh. Banyak istri-istri sekarang yang seolah-olah mengambil peran jadinya jadi seorang pemimpin. Sebenarnya kalau aku lihat bukan nggak mau nunduk atau submit, ada Iya. submission gitu sama suaminya. Tapi jadi gini, balik lagi, kalau aku bisa, kalian laki-laki mau nuntut ceweknya submit gitu kan. Boleh, aku bilang sih boleh-boleh aja. Kalau si orang tadi yang kita bicarakan itu mau, boleh. Tapi kan dalam hal apa ya, Iya. gitu. Bukannya, gue maunya lu cuma pokoknya tugasnya ngikut, nggak boleh kasih suara, nggak boleh kasih Iya. diskusi, nggak boleh kasih masukan yang terbaik. Padahal di situ Tuhan naruh hikmat dalam istrinya. Betul. Banyak banget di Alkitab ternyata suami itu ditolong sama istrinya yang menguduskan suaminya. Nah, Benar. kalau aku bisa bilang untuk cowok gitu, untuk cowok-cowok nih di sini, ayo supaya kalau nggak mau ceweknya jadi ibaratnya kurang ajar atau di atas, yuk jangan jadi pria yang pasif. Karena kan pria itu kan seorang imam, seorang pemimpin, dibilang head of the family, gitu kan, dibilangnya. Ayo kalau gitu kalian mesti balik lagi. Tolong dong kalian sebagai laki-laki berfungsi dengan baik. Mulai belajar dari hubungan pacaran pun kalian udah harus bisa menunjukkan fungsi laki-laki itu apa. Melindungi gitu kan. Bukannya merusak atau gimana laki-laki zaman sekarang ya, maaf ya yang tersinggung, yang tersungging gitu kan. Iya dong, fungsinya melindungi, memimpin bukannya menyesatkan. Nah fungsinya aja kalian sebagai laki-laki aja enggak berfungsi dengan baik, tapi menuntut wanita seperti itu gitu. Jadi ayo balik lagi ke fungsi ya laki-laki. Kalian seorang imam, kalian seorang pemimpin, berarti tanggung jawab kalian lebih besar loh. Bahkan kalian harus membimbing istri kalian atau pacar kalian yang akan menjadi calon in the future gitu. Itu sih dari aku. Si Jenny. Jadi balik lagi ya, maksudnya kalau mau tahu nih peran laki-laki, peran wanita, kita bisa lebih dalam lagi dalam baca firman Tuhan ya gitu. Karena ya maksudnya kan kalau misalkan peran itu banyak yang kayak oh iya emang ini minimal tuh suami ini menafkahi loh, minimal istri ini tuh mengurus anak-anak loh. Tapi jujur ya maksudnya emang sebagai apa ya, sebagai suami gitu ya, sebagai pria itu memang Tuhan berikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga gitu. Ya kita bisa lihat juga lah ayatnya. Di kita buka dulu ya. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Bacain ya teman-teman, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, jadi teman-teman emang kita nggak bisa menutup mata. Maksudnya kayak aku ngerti banyak alpha woman di sini ya. Pengen bener-bener kayak gue harus berprestasi, gue harus bisa memimpin. It's a good thing juga gitu loh. Maksudnya orang-orang bisa memimpin, bisa berkarya. Tapi memang dalam sebuah rumah tangga kita harus menuntut diri juga kepada suami karena suami adalah perantara Kristus dalam rumah tangga itu gitu. Bukan berarti kayak oh ya udah istri artinya di tadi yang kata Alvin selevel di bawah gitu, bukan, tapi karena Kristus adalah kepala jemaat dan suami itu yang akan meminta untuk boleh sama-sama tunduk kepada Tuhan dalam sebuah jadi emang sama-sama menghargai peran itu penting banget gitu. Kayak kita emang wanita punya kodrat untuk melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, itu memang dari kondisi biologis gitu ya. Tapi dalam mengasuh anak itu kan bisa dilakukan bersama gitu. Nah, tapi dalam mengambil keputusan ya tadi yang Cijeni bilang Tuhan memberikan hikmat kepada sang istri. Nah mungkin aku pengen nanya ke Alvin pertanyaan agak beda. Pernah dengar istilah ini gak Vin? Insecure-nya cowok itu adalah ketika pencapaian. Iya, pernah sering. Pernah. Ngerasa akan seperti itu gak Vin? Misalkan nih calon pacar kamu tiba-tiba punya prestasi yang di atas kamu. Apakah itu akan membuat kamu gak mau deh nyakiti hati? Menurut aku sih enggak ya. Maksudnya kayak justru bangga dong. Dapat cewek itu yang tidaknya ada ininya lah, ada bisa dibilang ada value-nya gitu. Ada value. Kayak udah berusaha kan, itu kan juga maksudnya kayak
usaha dia kan mesti kita apresiasi gitu kan, mesti kita hargain gitu kan. Bukan maksudnya kayak jadi minder gitu. Kan kita udah tahu value kita sendiri gitu maksudnya. Kalau kita memang sebagai cowok itu ada value-nya, ngapain kita jadi minder sama value-nya orang lain gitu. Itu aja sih. Nah, buat para cewek-cewek di sini kita juga tetap semangat gitu ya. Jangan karena kita dengerin cuplikan dari video tadi, oke lah gue jadi cewek yang bodoh aja gitu. Oh iya, Atau- sama ini apa ada pemikiran kayak udahlah gue nggak usah pinter-pinter, Yang misalnya penting jadi ya terus ya salah satunya yang penting cantik, terus biar ada cowok yang mau gitu, jadi jangan gitu juga gitu Iya. teman-teman, tetap kejar Prestasi tetap juga. kejar apa yang emang kalian mau, cewek-cewek. Jangan lupa visi Tuhan dikerjain. Bener. Karena visi Tuhan itu tuh nggak cuma buat prianya aja gitu loh. Visi Tuhan tuh juga buat ya sepasang suami istri. Visi Tuhan juga buat individu kita masing-masing. Jadi kayak emang mengejar visi Tuhan itu adalah hal yang utama. Karena Tuhan yang menciptakan kita masing-masing wanita dan pria gitu. Kayak emang ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang pastinya kenali lagi diri kita siapa. Terlepas, maksudnya kan ada orang yang memang udah berstatus menikah, ada yang masih single gitu. Mau kita single atau menikah, Tuhan tetap punya tujuan hidup kita gitu. Iya. Jangan sampai kita merasa oke, kita membatasi hal itu karena kita aduh tapi suami aku maunya kayak gini. Nah jadi juga menemukan pasangan hidup yang sevisi dalam Tuhan. Kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Mungkin ini. Aku mau nambahin 2 hal. Dan tadi aku ingat tadi di Tasya tuh sempat bilang kayak kalau cowok tuh selalu lebih logika gitu kan, cewek lebih ke perasaan. Tapi menurut aku dalam mengambil keputusan kadang tuh perasaan juga dibutuhkan loh. Misalkan nih dalam bener kayak ngurus anak atau apa gitu kan kita pasti persiapin dulu kan. Itu kan juga butuh perasaan juga kan, apalagi keibuan gitu kan di sana. Kita tuh cowok-cowok juga butuh viewpoint-nya Iya. dari perempuan gitu. Terus satu lagi aku juga mau tambahin mungkin nih gara-gara anak meme gitu ya. Jadi sering ngeliatnya tuh meme gitu kan. Kadang tuh patriarki sama feminis gitu kan. Kadang tuh feminis gitu kan. Yang sering bahasnya gitu, feminis gitu. Lu mau cewek setara gitu kan, tapi kalau Disuruh apa? angkat galon nggak mau. Iya, kalau suruh angkat galon nggak mau atau misalkan apa? Misalkan kalau cowok kan kayak udah lu masak gitu, lu cewek lu masak gitu kan juga nggak boleh kan. Sama halnya juga cowok gitu, udah lu cowok lu yang kerjain ini itu aja gitu, nggak boleh gitu. Maksudnya kayak if we can help each other, why not gitu. Iya benar. Gitu sih. Benar. Emang saling menghargai peran tuh penting banget teman-teman. Karena emang Tuhan menciptakan wanita dan pria tuh memang unik gitu. Kayak ada fitur di pria yang kita nggak bisa, ada fitur di wanita yang pria nggak bisa. Dimana emang udah yang paling terbaik adalah kayak memang society ini tuh menuntut kita mungkin iya jadi cewek tuh harus lebih wah lagi. Jadi cowok juga jangan mau kalah sama cewek gitu aja terus gitu. Kayak semua orang gak ada yang mau kalah di dunia ini gitu. Hanya yang terpenting adalah kenali visi Tuhan. Jangan visi dunia ini terhadap wanita tuh harus kayak gimana, pria itu harus kayak gimana, tapi visi Tuhan atas individu kita masing-masing. Dan ketika nanti kita memang Tuhan pertemukan dengan jodoh kita, dengan pasangan kita menjadi istri yang tunduk dan suami yang mengasihi, itu sih. Jadi jangan sepotong ya, jangan cuma maunya hak aja gitu, tapi kita sama-sama. Oke deh teman-teman, thank you buat yang udah menyaksikan podcast kita hari ini. Aku belum ngasih tahu judulnya, tapi kalian udah tahu ya kita hari ini ngebahas tentang apa. Semoga kita semua boleh semakin dapetin insight lagi. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang pengen share, pengen dong bahas topik tertentu, silahkan komen ya di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga ke kerabat kalian, dan jangan lupa komen juga. Oke guys, thank you. Bye-bye.